Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel dari kelas 11 4. Di sini saya akan membahas tentang Perang Diponegoro. Jadi di sini ada beberapa materi yang akan saya bacakan. Yang pertama ada tokoh yang terlibat. Yang kedua ada pengertian. Yang kedua ada latar belakang. Yang ketiga ada kronologi. Yang keempat ada perjuangan. Dan yang kelima ada dampak. Keenam ada penyebab, ketujuh ada perbedaan paham, dan yang terakhir ada akhir perang. Oke, di sini ada tokoh-tokoh yang terlibat di Ponegoro. Yang pertama ada Pangeran Makhabumi, yang kedua ada Pangeran Ngahabehi, yang ketiga ada Senton Ali Basha Abdul Mustopo Perawirdo-Wirjo. Selanjutnya di sini ada pengertian. Perang Diponegoro atau disebut Perang Jawa terjadi pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Sejarah mencatat Perang Diponegoro sebagai perang dengan korban sangat besar hingga menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu dari Belanda. Perang Diponegoro bahkan menjadi perang terbesar selama masa pendudukan Belanda di Indonesia. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah serta tidak memperdulikan rakyatnya. Selain itu, penyebab khusus dari Perang Diponegoro adalah pemasangan tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Dan selanjutnya sini ada kronologi perang. Diawali dari 20 Juli tahun 1825 di mana istana mengutus dua bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan menghubungi di Tegarejo. Saat itu Diponegoro berserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. Perang Ponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan priai yang menyumbangkan dana untuk Diponegoro. Perjuangan perang. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kai Mojo yang merupakan tokoh spiritualis pemberontakan. Hingga butuh waktu 3 minggu Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini diikuti di beberapa wilayah pada tahun-tahun pertama. Pergolakan meluaskan ke arah timur mencapai Medium, Magata, Kediri, dan di sekitarnya. Meluasnya pergerakan Diponegoro dianggap sebagai pergerakan kekuatan di seluruh Jawa. Selanjutnya di sini ada dampak. Korbannya itu lebih dari 200 jiwa korban dari penduduk Jawa, korban 8.000 tentara Belanda, dan 7.000 penduduk pribumi yang membantu Belanda. Penegasan dominasi Belanda pasca kekalahan di Ponegoro, raja dan bupati tunduk kepada Belanda. Beberapa penyebab perang di sini ada penyebab umum. Kekuatan kerajaan Mataram semakin kecil dan merosot kewibawaannya serta dibagi 4, yaitu Sukarta, Yogyakarta, Mangkunegara, dan Pakualaman. Yang kedua ada penyebab kursusnya itu pada 20 Juli tahun 1825 Diponegoro dan pengikutnya mengangkat senjata walaupun Belanda telah mengirim misi damai dipimpin oleh Pangeran Makhabumi. Ketika pembicaraan damai berlangsung, Belanda menyerbu Puri Tegarejo. Diponegoro meloloskan diri ke Selarong. Selanjutnya ada perbedaan paham dari Kai Mojo. Menurut Kai Mojo, Belanda harus dihadapi dengan perang jihad dan terbuka serta masalah agama dan pemerintahan harus dipisahkan. Namun menurut Pangeran Diponegoro, Belanda harus dihadapi dengan perang gerilya dan masalah agama serta pemerintahan dipegang oleh satu tangan. Oke, di sini adalah akhir dari peperangan. Karena sudah terdesak
Pangeran Diponegoro berunding dengan Jenderal de Cox Maret tahun 1830. Diponegoro menuntut untuk diadakannya sebuah negara merdeka di bawah seorang sultan dan juga ingin menjadi Amiral Mukminin di tanah Jawa sebagai kepala negara bagi rakyat Islam. Belanda menolak tuntutan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ditangkap dan ditawan di Batavia, kemudian dipindahkan ke Madon dan terakhir di Makassar, Bintang, Rotterdam. Oke, di sini saya Rachel pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.